Di dalam Islam ini kan harus menyembunyikan lamaran dan mengumumkan pernikahan. Coba itu lihat muka polosnya Inaro, guys. Di dalam Islam, menurut Islam, kalau lamaran harus disembunyikan, kalau pernikahan harus diumumkan. Kok lu nikah siri? Kenapa? Karena lu nikahin suami orang kan? Oh enggak, jadi gini, karena yang terpenting adalah yang ada di niatan daripada Mas Insanul, karena pengen agar dia konsentrasi kepada proses untuk bisa berdamai dengan Mawa, walaupun nanti proses ini sudah berjalan. Tapi ini saya juga nggak tahu karena memang Mas Insanul sendiri yang memberikan surat langsung, dia buat sendiri. Jadi formatnya juga saya juga baru tahu pada waktu di Polda Metro. Jadi saya pikir seorang terlapor meminta perlindungan dan memohon kepada penegak hukum, ini satu hal yang wajar, tinggal bagaimana penegak hukum menyikapi atau menanggapi daripada surat itu. Kalau memang nggak diakomodir atau tidak diterima, ya itu menjadi hak daripada penyidik. Karena mungkin di mata hukum kan kita sama antara pelapor dan terlapor. Jadi saya rasa ini bagian terpenting dari proses penyidikan yang harus dijalankan, ya mungkin masih berjalan seperti itu. Perihal ada orang yang mengor-ngor di media bahwa katanya Insan dan Ika ini menikah sirinya nggak sah, maksudnya nggak pernah menikah siri itu seperti apa? Jadi gini, kalau ini kan ranah ini udah masuk ranah hukum. Kalau tidak pernah menikah siri, tentunya ada pertanggungjawabannya nanti ataupun ada pembuktiannya nanti. Jadi kalau kita berdebat masalah ada atau tidaknya, tentunya yang paling terpenting adalah nanti di mata hukum aja, karena memang kalau yang namanya sudah dipertanggungjawabkan oleh nikah siri, itu yang disampaikan oleh Insanul itu adanya. Jadi kalau menurut saya, kalau ada perkembangan atau yang berkembang di masyarakat apapun itu, biarkan saja. Kita fokus kepada proses hukum. Tapi dari Insan sendiri akan mengajukan proses hukum juga masih jadi masuk. Ya kalau Insanul, kita kan masih mantau nih, ada beberapa akun, beberapa yang menyebarkan. Ini kan kita selalu merekam, mengecek, dan kita mantau juga. Tapi kalau udah mulai gerakannya sudah mulai ada di berita-berita hoax, berita-berita yang menyesatkan, tentunya kita akan lakukan tindakan hukum cara ini ya, cara hukum ya. Artinya Jadi maaf ya, nggak ada ya nggak apa-apa, gugatan cerai tentunya Mas Insanul sampai kemarin itu sudah menerima dan ikhlas dengan keadaan ini. Dia mengikuti satu prosesnya, kalau bisa cepat dia lakukan percepat, karena memang Mas Insanul melihat dari sisi positif dan dia secara objektif ya melihat kasus prahara rumah tangganya. Kalau memang sudah digugat bercerai berkali-kali oleh seorang istri, saya rasa ini satu pertimbangan yang harus dipikirkan lebih matang ya, kalau memang itu harus dilakukan. Kalau itu saya biarkan nanti proses hukum aja, karena saya nggak tahu seperti apa. Biarkan aja nanti. Tapi kalau dari Insanul sendiri udah ada plannya belum sih Bang? Kayak kalau misalkan memang akhirnya fix cerai dengan Mawa itu seperti apa? Apakah menanggapi tadi ada isu nikah siri atau kumpul kebo bersama dengan Inara itu seperti apa? Ya, jadi kalau masalah proses gugatan cerai, biarkan ini berjalan, karena memang Mas Insanul sampai saat ini menginginkan prahara rumah tangganya itu untuk bisa utuh, tapi dengan keadaan dia sudah digugat, dia harus menerima itu. Jadi itu poinnya. Jadi dia tidak memaksakan untuk tidak bercerai, tapi dengan adanya gugatan cerai ini, Mas Insanul menerima ini dengan ikhlas dan lapang dada. Itu aja poinnya. Jadi dia akan terima dengan keadaan itu, dengan gugatan Mawa. Tapi perihal masalah hubungan dengan Inara sampai detik ini, Mas Insanul masih tidak ada hubungan sampai sekarang ya. Itu memang tidak ketemu, bahkan juga sudah lama tidak ketemu dengan Inara. Apa? Aku? Kompor? Terus pengacaranya Inara Rusli itu apa? Yang perlu kamu tahu nih ya,
Mawa itu nggak bisa lagi dikompor-komporin. Kalau dia mau dari awal, dia udah buka, dia udah sebar itu aib. Tapi apa? Nggak dilakukan kan? Karena iman dan empatinya masih ada. Dia udah dewasa, bukan bocil lagi yang bisa kita setir-setir, yang bisa kita kompor-komporin. Lagian yang bilang aku kompor tuh cuma kamu. Aku di mata perempuan-perempuan, para istri-istri yang terzolimi. Ini sibling, bestie, temen karib, pokoknya apapun lah. Aku akan selalu berdiri di sisi para istri yang udah di jalurnya, di tracknya sebagai istri yang sesuai sama ajaran agama. Guys, ini ada info terkait pengacara Inara desak Insanul segera tinggalkan Mawa. Waduh, kuasa hukum Inara Rusli ya meminta Insanul ya segera meninggalkan, yaitu menceraikan Mawa. Waduh, ini orang gimana sih? Yang satu pengennya rujuk, yang satu pengennya ini gimana? Nggak gini ya, nggak ini guys, sama si pengacara yang satunya lagi ya. Waduh, nah ini kita lihat seperti apa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Oke Kevin Reaction. Ini adalah channel kedua aku guys. Yang pertama ada Oke Kevin ya, karena di sana penuh jadwalnya aku pindahin ke sini. Jadi buat kalian yang suka berita-berita Inara bisa subscribe channel Oke Kevin Reaction ini ya guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya, kita tonton bareng-bareng guys. Langsung ke meja pengadilan, bilang sama majelis hakimnya, saya tinggalkan karena saya sudah sama yang baru saya kenal. Udah gitu aja, itu baru gentleman. Tapi Insannya masih pengen sama Mawa, Bang. Aduh, kalau gitu dia mau dua-duanya gimana sih? Mau dua-duanya jangan gimana dong sih? diajarin orang untuk memiliki keduanya. Salah lah itu. Lah dari awal kan dia memang memiliki keduanya, Bang. Enggak, saya tetap dia harus sama klien saya, itu yang saya harapkan. Dia sama klien saya satu aja, yang lain tinggalkan. Jelas berpasangan suami istri boleh satu pasang aja, nggak boleh dengan pasangan yang lain, ya. Sehingga dia tentukan. Jadi jangan, walaupun klien saya sudah berkenan ya untuk dijadikan yang kedua, kemudian dia harus memiliki keduanya, itu nggak bagus, itu nggak bagus. Ya siapapun di Republik ini akan mengecam perlakuan itu, ya tindakan itu akan pasti dikecam. Jadi saya minta saudara Insan, ya tentukan pilihanmu. Ya, apakah kamu memilih yang baru atau kamu memilih yang lama? Saya tunggu ribuan somasi dari pengacara, nggak masalah, saya tunggu. Waduh, ini mengejutkan. Wardatina Mawa ingin berkomunikasi dengan Hotman Paris guys. Mengejutkan, Wardatina Mawa tiba-tiba muncul di panggung publik digital dengan cara yang bikin heboh. Ia terlihat berkomunikasi dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang langsung memicu beragam spekulasi di jagat maya. Mawa bahkan sempat meninggalkan komentar di salah satu postingan Bang Hotman. Mawa memohon agar Hotman Paris membalas pesan pribadinya. Bang, izin baca DM, boleh? Pinta Mawa. Komentar ini langsung menjadi sorotan dan bikin publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Apakah ini sekadar urusan hukum atau ada sesuatu yang lebih personal di balik komunikasi mereka? Ayolah sesekali ngopi sama Hotman. Siapa tahu banyak manfaat dengan jam terbang Hotman, bisa kasih saran-saran. Waduh. Garda terdepan Inaroh, siapapun lawan Inaroh akan ditantang dan dilawan habis-habisan. Kenapa saudara PD memperoleh perlakuan yang spesial gitu? Kenapa penyidik Direktorat Cyber Barreskrim Mabes Polri ketika seseorang dipanggil secara layak, kemudian mengindahkan panggilan tersebut dan dibiarkan saja? Nah, ini hari saya mau komplain kepada Direktorat Cyber, tolong saya minta Pak Dir Cyber, ya Brigjen Pol, saya lupa yang namanya, saya minta untuk dilakukan pemanggilan lanjutan, ya atau pemanggilan kedua terhadap saudara P. Karena kenapa? Yang bersangkutan ini tidak kooperatif. Nah, ini jelas akan merusak citra kepolisian. Ya kan, jangan nanti kejadian kayak yang di Polda Metro Jaya, ya kan, yang ada seorang dokter itu. Nah, kan ini juga upaya melecehkan panggilan polisi. Jelas-jelas dia tidak mengindahkan panggilan polisi, berupaya untuk tidak kooperatif. Jelas secara subjektif penyidik boleh melakukan upaya paksa. Tapi kan jadi saya minta penyidik, kamu jangan main-main juga. Ya, saya minta penyidik, ya, kalau kamu masih membiarkan atau memberikan perlakuan khusus ini kepada saudara P, saya duga, ini saya menduga boleh dong. Ya, ada sesuatu antara kamu dengan saudara P. Ya, ini saya duga nih. Ya, saya duga keras ini ya. Ketika ditanya status DRL dan Virgon kan berbeda. DRL tersangka, sedang Virgon saksi. Ini jawabnya. Boleh dong, apabila seseorang sudah tidak mengindahkan panggilan polisi dalam proses penyidikan,
polisi wajib melakukan upaya paksa. Berupa apa? Melakukan penjemputan terhadap saksi, dibawalah saksi itu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi dengan adanya perlakuan seperti itu, menurut saya polisi sudah harusnya bertindak tegas. Ya kan, jangan lagi kelemar-kelemar, lembek-lembek gitu loh. Ya, karena perkara ini adalah perkara yang menyita perhatian publik. Ya, perkara yang sudah sangat nasional. Ya. Nah, kenapa mbak-mbak pelakor dan emas-emas yang ahli selingkuh mereka sering membela diri dan merasa tidak salah? Jawabannya disampaikan dari ulama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa hukuman terberat dari para ahli maksiat adalah tercabutnya keimanan dan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan heran teman-teman semuanya, karena itu sudah menjadi hukuman paling berat dari Allah Subhanahu wa taala, merasa benar, merasa tidak salah, ya kan? Membela diri dan bahkan hilang rasa malunya ketika mereka menjadi pelaku-pelaku kemaksiatan. Tugas kita, doakan mereka. Semoga Allah berikan hidayah dan jangan sampai menyesal di kemudian hari karena lupa bahwa keadilan Allah itu ada. Waduh. Kira-kira menurut pendapat kalian gimana nih terkait infonya dari Nara ini, guys? Kemarin saya juga, Ya, ini ada lagi insan famil mengajukan permohonan perlindungan hukum ya. Waduh. baru dikasih informasi dari Mas Insanul bahwa Mas Insanul mengajukan permohonan perlindungan hukum. Ya, jadi dia sampaikan sendiri, dia kirim suratnya sendiri ke Kapolda Metro ya, Mas Insan? Iya. Ke Kapolda Metro, ke Direktur PPA. Jadi memang Mas Insanul bisa jelaskan sendiri gimana teknisnya sebenarnya. Ya, jadi terima kasih banyak sebelumnya rekan-rekan media. Kemarin saya sudah mengajukan surat perlindungan hukum untuk diajukannya postpone ataupun penundaan atas laporan yang disampaikan oleh istri saya sendiri, yaitu Wardatina Mawa. Saya sampaikan bahwasanya saya memohon dengan kesungguhan hati kepada Bapak Kapolri, terutamanya ya, pada Bapak Kabar Eskrim, kepada Bapak Kapolda, kepada Ibu Kombes Rita, Dirjen PPA yang saya hormati, dan Bapak Penyidik yang di bawahnya, karena mau bagaimanapun di sini saya sebagai suami berusaha dan berupaya untuk mempertahankan rumah tangga saya, karena ada anak kemarin kan udah ketemu, anak juga berusaha. Saya mencoba untuk menyampaikan keinginan dan isi hati anak untuk bagaimana caranya saya bisa berjuang dan memperjuangkan gitu kan untuk keutuhan rumah tangga. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu mendengar permohonan saya dan membaca surat yang sudah saya kirimkan agar saya bisa bagaimana caranya bisa mengupayakan perdamaian dan bisa menjalin rumah tangga yang utuh kembali. Waduh, intinya dia mah takut sih, takut dipidana, makanya seperti itu guys ya. Kalau seandainya Mawa tidak melaporkan, hanya menggugat cerai, juga dia mungkin nggak akan seperti ini ya, nggak akan terbaik lagi. Ya udah, kalau kamu nggak mau poligami, ya aku sudah pilih Inara, seperti itu. Kayaknya sih seperti itu guys ya. Menurut kalian gimana guys? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu info dari Inara dan Insanul dan Mawa untuk hari ini. Kalau kalian punya reaction atau komentar, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa bantu subscribe Oke Kevi Reaction, dan aku juga ada bahas-bahas yang lain, kalian bisa cek di beranda aku ya, siapa tahu kalian tertarik melihat berita-beritanya guys ya. Sekian infonya dan see you guys.